Shalom saudara, selamat hari Minggu. Hari kemarin tanggal 21 kita peringati sebagai Hari Kartini, atau kita kenal dengan sebuah istilah terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang, di mana Ibu Kartini bangkit dari sebuah perjuangan mewakili kaum wanita. Sebab zaman mereka wanita tidak begitu diperhitungkan. Wanita sering dinomor duakan, tidak disejarkan dengan para kaum pria. Sehingga bangkitlah perjuangan para wanita, diantaranya yang paling kita kenal adalah Ibu kita Kartini. Sehingga setiap tahun kita peringati Ibu Kartini adalah untuk memperingati bagaimana peranan wanita, atau bahasa sekarang adalah emansipasi para wanita, bahwa wanita sudah tidak bisa dianggap lebih rendah daripada pria. Bahkan banyak wanita yang lebih hebat daripada pria. Nah, karena itu saudara, saya secara khusus khotbah hari ini saya akan memberikan sebuah penghargaan khusus buat para wanita, dan khotbah saya ini adalah untuk membangkitkan semangat dan semakin banyak wanita-wanita yang menjadi penerus dari perjuangan Ibu kita Kartini. Nah, kita sering lupa bahwa di Alkitab pun banyak wanita-wanita, banyak perempuan yang harusnya kita kenal sebagai seorang yang memberikan inspirator iman buat kita, bahkan termasuk kaum pria juga. Salah seorang wanita yang saya ingin bagikan hari ini yang sangat berkaitan dengan kebangkitan Kristus, seorang perempuan yang mungkin saya katakan hanya dikenal ketika itu lebih terkenal oleh Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus begitu memberikan perhatian khusus kepada perempuan ini. Karena itu saya ingin kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-8 untuk mengenal siapakah perempuan ini. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara, selama ini yang kita kenal adalah 12 murid Yesus, para rasul, dan semuanya laki-laki. Dan kita tidak pernah mungkin berpikir bahwa di balik keberhasilan dari ke-12 rasul, yang ada di belakang mereka itu adalah, yang menopang mereka adalah para perempuan. Dan perempuan-perempuan ini, saudara, dituliskan di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 4, bahwa salah satunya yang dituliskan di sana adalah Maria Magdalena. Ada banyak wanita yang lain, tapi saya ingin kita berfokus kepada seorang yang bernama Maria Magdalena. Siapakah perempuan yang disebut dengan Maria Magdalena? Alkitab memang sering memberikan kita peranan seorang tokoh dengan tidak terlalu jelas, atau agak mungkin saya katakan bahasa saya adalah sering dikaburkan peranan mereka. Tapi kalau kita mempelajari dan menyelidiki lebih dalam siapa Maria Magdalena, maka saya mengatakan saudara, dalam tema khotbah saya minggu kemarin adalah wanita yang bernama Maria Magdalena adalah wanita yang selalu hadir di momen-momen di mana Yesus ketika pelayanan di dunia ini. Bahkan termasuk saudara, ketika Yesus yang kita baca di sini adalah ketika Yesus pelayanan berkeliling, dan di sana ada Maria Magdalena. Ketika Yesus di atas Golgota, disalibkan di Golgota, dan di sana juga disebutkan bahwa perempuan yang namanya Maria Magdalena hadir di sana. Dan ketika Yesus pertama kali untuk diberitakan tentang kebangkitannya, maka wanita pertama yang memberitakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah Maria Magdalena. Kemudian orang pertama yang dijumpai Yesus secara pribadi pasca kebangkitan dari antara orang mati dalam tubuh kemuliaan adalah Maria Magdalena. Dan pertanyaan kita pastinya adalah, kenapa bukan pada seorang Yohanes atau Simon Petrus atau di antara 12 murid? Kenapa kepada Maria Magdalena? Oleh karena itu saudara, hari ini kalau di Indonesia kita memperingati Hari Kartini dengan biasanya kita akan
mengidentifikasi Ibu Kartini dalam kehidupan kita dengan misalnya cara berpakaian, cara khas Ibu Kartini, atau mungkin hal-hal yang lain yang sering kita lakukan dalam acara tanggal 21 April itu. Tapi khusus untuk hari ini adalah saya ingin kita mengenang, memberikan penghargaan secara khusus buat seorang tokoh Alkitab yang dikenal oleh Yesus, tapi tidak dikenal oleh kita juga mungkin. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya adalah dikenal tapi tidak terkenal. Dikenal tapi tidak dikenal. Dan dia adalah Maria Magdalena. Nah, saudara, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh seorang Maria Magdalena, luar biasa. Kalau apa yang diperankan oleh Maria Magdalena ini, saya katakan bahwa ini identik dengan, kalau kita mungkin identikkan sekarang, disamakan sekarang dengan siapa mereka? Kalau sekarang adalah para pengusaha, orang-orang sukses yang biasanya ada di balik donatur dari pelayanan-pelayanan di gereja. Mereka adalah donatur-donatur yang sering mensponsori, membiayai, dan mendukung pelayanan gereja-gereja kita. Nah, mungkin di masa sekarang kita masih menjumpai orang-orang seperti wanita ini, Maria Magdalena. Mungkin dia seorang perempuan, seorang pengusaha perempuan juga. Mungkin di antara jemaat saudara ada seorang perempuan yang juga statusnya pengusaha dan juga menjadi donatur pelayanan kita. Karena itu berikan penghargaan kepada mereka. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan kita penghargaan khusus kepada Maria Magdalena. Teladan apa yang kita dapatkan dari seorang Maria Magdalena? Nah, yang pertama adalah saya ingin bagikan siapa Maria Magdalena, untuk kita mengetahui bahwa ini dia adalah orang yang luar biasa. Dalam ayat yang kedua tadi disebutkan bahwa dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, yang pertama saudara, kalau kita melihat bahwa perempuan Maria Magdalena ini, dia bukan berangkat dari seorang perempuan baik-baik, tapi dia adalah perempuan yang punya sisi gelap di masa lalunya. Alkitab mengatakan bahwa disembuhkan dari 7 roh jahat, dilepaskan dari 7 roh jahat. Nah, di Alkitab kita mengenal ada beberapa nama Maria. Ada Bunda Maria tentunya, yang tidak mungkin diambil kedudukannya oleh siapapun sebagai bunda dari Tuhan Yesus. Ada Maria saudara Lazarus, dan ada Maria Magdalena. Para tokoh gereja, termasuk bapak-bapak gereja pada awal pertengahan, sempat memasukkan Maria Magdalena sebagai salah satu orang kudus. Bahkan sempat diberikan kedudukan sebagai ibu daripada para rasul atau ketua dari para rasul. Tapi setelah itu terjadi perdebatan di antara mereka, sebab Maria Magdalena ini kalau kita lihat selidiki di Alkitab, sering dikaburkan kehadirannya. Nah, kalau saudara melihat di Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50, di sana disebutkan ada seorang wanita yang datang dalam sebuah perjamuan makan di rumah Simon, orang Farisi, dan di situ hadir seorang yang mencurahkan minyak narwastu kepada tubuh Yesus dari atas kepala. Kemudian minyak itu mengalir dari atas kepala Yesus, dan setelah itu wanita ini membersihkannya, membersihkannya dengan rambutnya, menyekanya dengan rambutnya. Nah, ketika wanita ini melakukan hal demikian, maka Yesus memberikan sebuah komentar kepada wanita itu dan mengatakan kepada Simon. Dalam ayat yang ke-41 disebutkan di sana,
Yesus mengatakan begini, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kakiku, meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi saudara, meskipun bapak-bapak gereja tidak menyetujui bahwa Maria Magdalena dimasukkan sebagai orang kudus, karena setelah diselidiki bahwa dia adalah latar belakang perempuan yang berdosa, dikatakan di Alkitab. Tapi saudara, apa yang disebutkan oleh penulis Injil, yaitu Lukas, Yesus begitu memberikan sebuah penghargaan khusus, perhatian khusus oleh apa yang dilakukan seorang perempuan berdosa. Dan saya sepakat bahwa perempuan berdosa yang hadir di perjamuan itu adalah Maria Magdalena. Walaupun saya katakan tidak secara gamblang disebutkan siapa wanita ini. Biasanya Injil Lukas itu lebih sistematis menjelaskan tentang Injil. Nah, karena itu saya lebih sepakat bahwa wanita ini adalah Maria Magdalena. Sebab setelah peristiwa perempuan berdosa itu membasuh kaki Yesus, maka pasal 8 kemudian muncul seorang nama wanita yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat, dan dia adalah Maria Magdalena. Nah saudara, hal yang pertama saya ingin bagikan bahwa saya percaya bahwa semua orang kita tidak punya masa lalu yang baik. Kita semua punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Tapi saudara, di dalam Kristus masa lalu itu sudah dikubur dalam-dalam, sudah dibasuh dengan darah Kristus. Jadi hal yang pertama pelajaran yang kita dapatkan dari teladan yang diberikan oleh Maria adalah bahwa saudara harus percaya bahwa setelah kita dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Apapun masa lalu saudara, sekelam apapun, sejahat apapun, sekotor apapun masa lalu kita, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, itu sudah dibasuh dengan darah Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, tetapi diputihkan seperti salju. Ini yang membuat seorang Maria Magdalena, sekalipun banyak orang yang mencibir, bahkan begitu dia muncul di tengah-tengah pesta itu, orang-orang Farisi sudah mulai menatap dengan penuh curiga. Tetapi dia dengan penuh kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang paling berharga. Sebab itu Yesus memuji dia bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah hal untuk memperingati, mengingatkan. Kalau ditulis di dalam Yohanes saudara, dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Apakah orang hari-hari ini memberitakan Injil dan sering menyinggung tentang Maria Magdalena? Saya pikir tidak. Tapi yang dimaksud adalah sebuah pengorbanan dari seorang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebuah pengorbanan, sebuah respon iman
yang timbul dari seorang yang telah menerima kasih karunia, telah menerima anugerah, telah menerima pengampunan, telah menerima kelepasan dari Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Nah itu sebabnya saudara, kenapa banyak orang yang hari-hari ini setelah percaya kepada Kristus hanya jalan di tempat, atau kalau tidak dia seperti istilah kata Ibu Megawati dulu adalah seperti yoyo, ditarik, dilempar, ditarik, dilempar. Kadang perjalanan Kristenan kita tidak seperti apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Walaupun hidupnya kelam, tetapi itu tidak menghalangi dia untuk terus berjalan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama adalah saudara, siapapun kita, masa lalu kita itu sudah dikubur hidup, sudah dikubur dalam-dalam, sudah dibasuh dengan darah Kristus. Kita sudah diampuni, kita sudah menikmati anugerah Tuhan hari ini. Karena itu saudara, mari lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik untuk Tuhan selama kita diberikan waktu untuk hidup. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena adalah ketika dia sudah dilepaskan dari roh yang mengikat dia. Langkah selanjutnya adalah dia mengiring Yesus kemanapun dia pergi. Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan harta kekayaan. Itu sebabnya saudara, saya semakin percaya bahwa yang memecahkan buli-buli yang begitu mahal itu adalah Maria Magdalena. Sebab tentunya orang yang melakukan itu adalah orang yang berada, orang yang punya. Kalau dia sudah punya minyak narwasti yang begitu mahal, saya percaya harta yang lain pun dia punya. Dan ini yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Setelah dia dijamah Tuhan, dia mensupport, dia melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa buat. Dia memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan sekali lagi, itu dia tidak pernah terpengaruh dengan masa lalunya. Nah, saudara, maukah hari ini juga siapapun kita, mungkin masa lalu saudara tidak lebih baik daripada Maria Magdalena. Saya pun saudara, saya katakan bahwa saya adalah, hidup saya dulunya adalah kotor. Bahkan saya bisa menggambarkan hidup saya itu seperti Tuhan tarik dari got yang begitu kotor. Tapi masa lalu adalah sesuatu yang sudah Tuhan lupakan sama sekali. Itu sebabnya pengampunan itu saudara jangan diibaratkan seperti kalau saudara menulis, habis menulis ada yang rusak, ada yang salah, saudara kita olesin dengan Tipex. Ada yang salah di Tipex lagi. Nah saudara, pengampunan bukan model seperti menghapus tulisan yang salah dengan Tipex. Tapi pengampunan dari Tuhan itu adalah seperti menguburkan, membuang sesuatu, tidak berbekas. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan adalah pengampunan yang sempurna. Bukan hanya dibuang, dikubur dalam-dalam, tetapi sudah tidak diingat-ingat lagi. Karena itu saudara, mantapkan langkah kita hari ini untuk menatap ke depan, jangan menatap ke belakang. Bahwa Tuhan akan memakai hidup saudara, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memberikan kita, mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Jadi teladanilah apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Nah, saudara, hal yang kedua, keteladanan dari seorang Maria Magdalena adalah dia punya iman yang konsisten. Imannya tidak membangkit-bangkit, tapi imannya konsisten. Apa yang saya maksud dengan konsisten, saudara? Dari Lukas pasal yang ke-8 tadi kita baca bahwa setelah disembuhkan, kemudian dia merespon kesembuhan, kelepasan dari Tuhan, kemudian dia selanjutnya mengiring Tuhan.
melayani Tuhan dengan harta dan kekayaannya. Tapi juga saudara, kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, saudara, Maria saat itu berada ketika Yesus sedang disalibkan. Bahkan saudara, kalau melihat dalam film The Passion of Christ, ada seorang wanita yang digambarkan mengikuti perjalanan Yesus, mulai dari penyiksaan, kesengsaraan dilakukan di hadapan orang Farisi dan juga di hadapan Pontius Pilatus, tapi juga terus mengiringi sampai ke Golgota. Nah, itu digambarkan adalah seorang Maria Magdalena. Nah, saudara, ayat ini menuliskan kepada kita bahwa benar Maria Magdalena hadir ketika Yesus sedang tersalib di Golgota. Kalau saudara sedikit kita membandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, firman Tuhan berkata bahwa murid-murid tidak ada satupun yang setelah itu menampakkan diri. Kalaupun ada seorang yang bernama Petrus, tapi kita kenal bahwa ternyata Petrus saat itu ketika diinterogasi oleh seorang hamba perempuan, dan Petrus akhirnya menyangkal Tuhan Yesus yang kita kenal dengan ayam berkokok 3 kali. Tapi seorang Maria Magdalena, saudara, ketika murid-murid semua sudah pada lari, sudah pada kabur, Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain tetap hadir. Firman Tuhan mengatakan dia dan perempuan yang lain berdiri atau melihat dari jauh ketika Yesus sedang di atas kayu salib. Bahkan saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 24, ceritanya adalah yang pertama kali berinisiatif untuk berangkat ke kubur pada hari yang ketiga adalah Maria Magdalena salah satunya. Dan yang pertama kali memberitakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dia juga adalah Maria Magdalena. Dan kalau saudara melihat bahwa ternyata Maria itu tidak tiba-tiba muncul, diceritakan di Alkitab bahwa dia adalah perempuan pertama yang berangkat ke kubur untuk menengok kubur Yesus. Tapi dia adalah perempuan yang datang dari Galilea untuk khusus melayani Tuhan dalam pelayanan. Kemudian ketika Yesus mengalami kesengsaraan, dia hadir. Ketika janjinya bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, yang pertama kali berinisiatif untuk melihat kubur itu adalah Maria Magdalena. Dan yang pertama kali memberitakan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah Maria Magdalena. Bahkan yang pertama kali dijumpai Yesus pasca kebangkitan dari antara orang mati adalah Maria Magdalena. Jadi sekali lagi saudara, yang kedua adalah keteladanan dari seorang Maria Magdalena. Yang kedua, saya ingin berbagi bahwa iman itu harus selalu konsisten. Iman yang saya hubungkan dengan perbuatan kita. Termasuk saudara, hal-hal yang kita lakukan dalam tugas kita dalam pelayanan, termasuk hal-hal yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita dalam hubungannya dengan iman kita. Kita berbuat baik, kita berbuat kasih. Jangan kita lakukan hal-hal demikian dengan bergantung kepada waktu, bergantung kepada kondisi. Tapi iman yang benar adalah iman yang selalu konsisten. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa baik dalam keadaan baik, dalam keadaan beruntung, dalam keadaan rugi, dalam keadaan dikecewakan, bahkan dalam keadaan mungkin saudara sedang sakit, sedang terpapar. Tapi jangan sampai iman kita
dihalangi oleh hal-hal yang demikian. Jangan sampai iman kita terhalang oleh kondisi, terhalang oleh waktu, terhalang oleh situasi. Iman selalu konsisten. Dan saya percaya saudara, iman yang konsisten adalah iman yang dikenal oleh Tuhan, adalah iman yang dihargai oleh Allah. Itu sebabnya kenapa saya merindukan bahwa di hari Ibu Kartini kita mengenang iman seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Karena saya percaya saudara, ini sangat relevan dengan keadaan kita hari-hari ini. Pertama, situasi kita dihadapkan kepada situasi yang namanya corona. Corona yang setiap hari memberitakan melalui media, melalui televisi, melalui WA saudara, melalui Facebook saudara, hal-hal yang menakutkan kita, hal-hal yang menggemparkan kita. Tetapi apakah itu mengendorkan iman kita kepada janji Tuhan? Apakah itu mengendorkan untuk kita berbuat baik, berbuat kasih kepada sesama kita? Saudara, hari-hari ini ada orang yang banyak yang berbuat baik, berbagi sembako, berbagi alat-alat peralatan medis dan sebagainya. Puji Tuhan, karena memang itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat hari-hari ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah perbuatan sebaik itu adalah perbuatan yang memang kita lakukan secara konsisten? Apakah memang perbuatan yang kita lakukan didasari atas iman kita? Ataukah hal-hal yang kita lakukan seperti itu adalah supaya kita dikenal, supaya popularitas kita? Saudara, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, jangan sampai yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang membangkit-bangkit. Yang saya katakan bahwa perbuatan baik, perbuatan kasih, jangan kita dasari dengan kondisi, dengan situasi. Bahkan jangan kita dasari karena ingin dipuji, ingin diberikan penghargaan, ingin diberikan penghormatan. Tapi teladanilah apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Sekalipun dia tidak terkenal. Bahkan pasca Yesus naik ke surga, ketika murid-murid sudah melayani di berbagai tempat dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa, apa kita mengenal Maria Magdalena kembali? Saya pikir tidak. Bahkan murid-murid pun mungkin tidak pernah memberikan penghargaan kepada Maria Magdalena. Tapi saudara, apa yang teladan yang diberikan buat kita hari ini, bagaimana dia mengiring Yesus sampai pada akhir Yesus ada di dunia ini dalam keadaan sebagai manusia. Itu adalah sebuah perbuatan yang selalu konsisten dilakukan. Biar itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Biar ini menjadi sebuah keteladanan buat kita. Bahwa hari-hari ini kalau kita dihadapkan pertama kepada situasi yang setiap hari menggemparkan, menakutkan banyak orang, tapi itu tidak akan mengendorkan iman kita. Itu tidak akan mengurangi untuk kita berbuat kasih, berbuat baik kepada sesama kita. Kemudian yang kedua adalah perbuatan baik, perbuatan kasih. Itu jangan sampai sesuatu yang kita sesuaikan dengan kondisinya. Kita sesuaikan dengan penghargaan, penghormatan. Tapi kita lakukan semua itu oleh karena kita mengasihi Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya. Kalau kita dibutuhkan, itu diperlukan, itu bisa kita lakukan. Itu memberikan kesempatan buat kita untuk melakukannya. Mari kita melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Saudara, biarlah di hari ini kita bukan hanya memperingati dan mengingat seorang perjuangan Ibu Kartini, khususnya untuk bangsa kita. Tapi sebagai orang yang beriman, percaya kepada Kristus, kita mengingat tindakan iman, perjalanan iman seorang Maria Magdalena
dalam mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan walaupun gereja tidak memberikan penghargaan khusus kepada Maria Magdalena, tetapi Tuhan memberikan penghargaan secara khusus kepada Maria Magdalena. Karena orang yang pertama kali dijumpai adalah Maria Magdalena pasca kebangkitan dari kubur. Bahkan kalau saudara ingat ucapan dari malaikat dan ucapan dari Yesus ketika memanggil Maria Magdalena, ucapannya adalah ibu. Hal yang sama, perkataan yang sama dalam bahasa Yunani dipakai oleh Yesus kepada ibunya untuk memanggil Maria, bundanya. Untuk memanggil wanita, penghargaan panggilan kepada seorang wanita. Dan malaikat pun menyebutnya gune kepada Maria Magdalena. Yesus pun memanggilnya dengan gune kepada Maria Magdalena. Penghargaan dari Tuhan diberikan kepada seorang Maria Magdalena. Dan biarlah ini memberikan sebuah inspirasi buat kita, bahwa mungkin kita adalah orang-orang yang tidak dikenal dalam masyarakat. Siapa saudara, siapa saya? Bahkan mungkin masa lalu kita begitu kelam, begitu gelap. Tapi saudara, saya mau katakan, kalau engkau melangkah dengan pasti, dengan yakin, bahwa masa lalumu sudah dilupakan oleh Tuhan. Manusia mungkin bisa saja mengingat-ingat masa lalumu. Manusia bisa saja tidak bisa melupakan tentang masa lalumu. Engkau tidak bisa memulihkan nama baikmu di hadapan manusia. Tetapi Tuhan, ingat saudara, Tuhan sudah memulihkan nama baik kita. Tuhan sudah menghapus tentang masa lalu saudara. Bahkan mungkin orang lain tidak akan mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan. Karena kita sudah bekerja keras, melakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk menunjang pelayanan, berita Injil. Mungkin orang lain tidak mengingat. Tapi saudara, jangan kita berfokus kepada itu. Sebab saya percaya apapun yang telah kita lakukan, sekecil apapun yang saudara lakukan oleh karena nama Tuhan, manusia mungkin tidak menghitung, tidak memperhitungkan, tapi Tuhan pasti memperhitungkan buat saudara dan saya. Karena itu saudara, mari kita tetap semangat. Bahkan di hari-hari dunia hari ini membutuhkan keteladanan seorang yang percaya kepada Kristus. Dunia membutuhkan seorang iman yang konsisten dari seorang yang percaya kepada Kristus. Dunia membutuhkan seorang atau perbuatan baik seorang yang percaya kepada Kristus. Perbuatan kasih, pertolongan, perhatian, kepedulian dari seorang yang percaya Kristus hari-hari ini. Karena itu saudara, mari kita lakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk daerah, untuk bangsa kita. Lakukan yang terbaik. Semua itu kita lakukan karena apa saudara? Karena kita merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah itu adalah panggilan kita untuk menyatakan kasih kepada semua orang. Biarlah hari-hari ini kasih kita, perbuatan baik kita bukan dinilai orang lain dan bukan kita menunjukkan untuk dinilai, untuk dihargai, tapi semata-mata kita lakukan karena respon kita atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikenal tapi tak perlu terkenal. Biarlah itu menjadi sebuah semboyan kita hari-hari ini. Tetap lakukan yang terbaik dalam segala keterbatasan yang membatasi kita. Dan tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya.